Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita, serta memberkati segala usaha dan pekerjaan-pekerjaan kita. Saudara-saudariku terkasih, untuk sesi ini saya mau bincang-bincang tentang bagaimana proses seseorang menjadi pastor dalam gereja Katolik. Mungkin banyak umat yang sudah mengetahuinya dengan baik, tapi barangkali sebagian kecil umat yang belum mengetahui ini dengan baik dan jelas. Maka untuk sesi ini saya mau bincang-bincang khusus tentang ini. Saudara dan saudariku terkasih, seandainya menjadi imam Katolik yang biasa dikenal dengan panggilan pastor, pater, padre, romo, cukup hanya dengan pergi ke Roma, maka tidak perlu menghabiskan waktu kurang lebih 9-12 tahun pendidikan dan persiapan untuk menjadi pastor. Cukup menyiapkan sejumlah uang untuk mengurus paspor, membeli tiket pergi dan pulang, dan juga biaya akomodasi. Biar tidak lulus SMA, tetapi pulang-pulang dari Roma sudah dapat gelar pastor. Dan lebih asik lagi jika dibiayai oleh pemerintah melalui dana APBN untuk menjadi pastor di Roma. Kalau tidak kebagian dana dari pemerintah, ya pinjam dulu. Setelah pulang dari Roma baru menggantikannya. Tapi ternyata tidak semudah itu menjadi seorang pastor. Pastor bukanlah gelar yang disematkan karena keturunan atau karena sudah pergi berziarah ke Roma. Menjadi pastor adalah sebuah panggilan ilahi. Tahukah saudara-saudari, menjadi imam dalam gereja Katolik membutuhkan waktu dan proses yang panjang? Mari ikuti ulasan berikut ini. Untuk menjadi seorang pastor diperlukan waktu yang panjang. 9 tahun kalau cepat, 10 tahun kalau cukup, atau belasan tahun lebih bagus, terhitung dari lulus SMA atau sederajat atau yang sudah kuliah bahkan. Bahkan setelah menjadi pastor masih harus belajar lagi. Kok lama ya? Ya, karena menjadi pastor bukan soal waktu atau jabatan, melainkan soal panggilan dan pelayanan. Dan panggilan itu bukan dari gereja atau dari umat, atau karena punya banyak uang, banyak duit. Tapi proses akan menunjukkan bahwa panggilan itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Kalau panggilan itu dari Tuhan, Tuhan mau pastor mewartakan berita gembira dan bukan warta duka. Warta cinta kasih bukan kebencian. Warta persatuan bukan perpecahan, dan warta kedamaian bukan perang. Luar biasa saudara-saudara ya. Inilah kalau seseorang menjadi pastor. Inilah yang harus diwartakan. Lama memang menjadi pastor, tapi selama ini para calon pastor tidak pernah mengeluh akan lamanya persiapan itu. Justru malah kalau bisa lebih lama lagi agar lebih matang. Tapi jangan terlalu kelamaan ya. Nanti setelah jadi pastor atau pas jadi pastor malah udah tua, tidak lama berkarya dalam gereja Katolik. Lamanya waktu persiapan menjadi pastor dimaksudkan agar seorang pastor memiliki pengetahuan yang luas, bukan kerdil atau picik. Pemahaman yang menyeluruh, bukan setengah-setengah atau idiot. Kepribadian yang matang dan bukan suam-suam kuku atau asal nyerocos. Memiliki tutur kata kedamaian, seorang pemuka agama dan bukan provokator atau penghasut umat untuk demo, bahkan untuk perang. Karena menjadi imam berarti menjadi pelayan. Keren ya saudara-saudari ya. Inilah imam-imam kita. Imam bukan menjadi lahan mencari popularitas dan kekayaan, melainkan panggilan untuk melayani sesama tanpa memasang tarif pelayanan ataupun berkhotbah. Imam
menjadi pembawa damai dan harapan, bukan mengajak orang untuk rusuh dan demo di sana dan di sini. Sebelum memasuki kuliah, diperlukan waktu minimal 2 tahun sebagai pengolahan rohani dan kematangan kepribadian, mengolah batin dan memurnikan motivasi panggilan untuk menjadi imam. Masa pengolahan diri ini disebut dengan masa postulan atau kelas persiapan atas selama 1 sampai dengan 2 tahun dan dilanjutkan ke masa novisiat atau tahun orientasi rohani selama 1 atau 2 tahun juga. Baru setelah itu melanjutkan jenjang kuliah filsafat dan teologi. Kuliah filsafat dan teologi ditempuh selama 4 tahun. Dilanjutkan dengan tahun orientasi pastoral atau TOP selama 1 sampai 2 tahun. Lalu kembali melanjutkan studi program imamat atau program S2. Setelah melanjutkan program imamat, barulah ditabiskan menjadi diakon. Dan menjalani masa diakonat ini selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Akhirnya barulah ditabiskan menjadi seorang pastor atau seorang imam. Selama berada di bangku kuliah, tidak hanya ilmu filsafat dan teologi atau kitab suci saja yang dipelajari. Di sana dipelajari juga ilmu yang lain, ilmu Pancasila, ilmu kebinekaan, psikologi, moral hidup, berbagai bahasa internasional, seni musik, ilmu-ilmu sosial, antropologi, politik, dan ilmu-ilmu keagamaan, Hinduisme, Budaisme, Protestanisme, Islamologi, dan lain-lainnya. Tidak hanya belajar di ruang kuliah, para calon pastor juga mengadakan praktek dan penelitian di lapangan, berdialog dengan orang-orang lain, beragama lain, hidup bersama dengan orang miskin, live in, praktek di rumah sakit dan perusahaan-perusahaan sebagai buruh, mengunjungi keluarga-keluarga baik yang seagama maupun yang tidak seagama. Di kampus, calon-calon pastor terlibat dalam organisasi kampus, olahraga, kesenian antar kampus dan antar perguruan tinggi, diskusi dan debat dan lain sebagainya. Mereka hidup di dalam seminari atau asrama ataupun disebut dengan biara. Dan sistem pembinaan dan pendidikan di seminari tidak hanya mengarahkan menjadi seorang pastor, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Seminari tidak pernah tertutup untuk berkunjung. Kegiatan-kegiatan di seminari juga melibatkan pihak luar, bahkan orang yang beragama lain yang ingin berkontribusi. Misalnya memberi seminar, mengajari hal-hal praktis, dan lain sebagainya. Saudara dan saudariku terkasih, menjadi imam dalam gereja Katolik tidak harus pergi ke Roma, tetapi pergi ke saudara-saudara dan lingkungan sekitar untuk mengenal dan memahami kehidupan di sekitar kita secara utuh. Para calon imam dibekali ilmu pengetahuan dan keahlian yang banyak agar mengalami realitas secara utuh dan menjadi pembawa damai. Tidak menjadi imam yang radikal, yang gagal paham, yang hanya berbicara karena mau mencari keuntungan material. Mereka dibekali berbagai ilmu dalam kurun waktu yang lama, agar di hadapan umat, mereka tidak mengajari umat untuk membenci orang lain, karena orang lain adalah sesama manusia. Ini saudara-saudari, jelas ya, para calon imam tidak dibekali untuk membenci orang lain. Atau bahkan setelah menjadi imam, dia malah mempengaruhi umat untuk membenci orang lain. Ini harus kita pegang baik-baik. Kita sepatutnya saling mencintai. Ilmu kitab suci dan filsafat teologi yang dipelajari dilengkapi dengan ilmu-ilmu lain agar pemikiran, pemahaman, analisa, dan pengajaran mereka seimbang, menyeluruh, membumi, dan membawa dampak bagi bonum comuni
atau kesejahteraan bersama. Inilah saudara dan saudariku terkasih, proses pendidikan seseorang menjadi pastor dalam gereja Katolik. Mereka dilengkapi dengan berbagai disiplin ilmu, diajari dengan ilmu moral yang sangat tinggi, karena mereka harus menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada. Maka dapat kita lihat saudara-saudari, konsekuensinya adalah ketika umat-umat Katolik dimanapun berada, karena memiliki para imam yang mengajari, memberikan teladan untuk selalu membawa damai dimanapun mereka berada, maka umat-umat Katolik dimanapun berada tidak pernah menjadi provokator di tempat di mana mereka berada untuk membenci atau memusuhi orang lain. Bahkan kita lihat ketika gereja dibakar, gereja dibom, lalu orang-orang yang melakukan ibadat dikacaukan atau diusir ataupun diganggu. Tetapi orang-orang Kristen tetap tenang, tetap teduh, tetap bersemangat di dalam situasi itu, menghadapi situasi sepahit atau sesulit apapun. Inilah karena pengajaran-pengajaran yang diterima dari para imam yang luar biasa ini. Kenapa para imam demikian? Karena para imam atau para pastor meneladani figur Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Yesus dalam hidupnya tidak pernah membenci orang lain, tidak pernah memusuhi orang lain. Bahkan orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang menghukum dia, didoakannya. Dan itu terjadi ketika ia bergantung di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikianlah informasi yang dapat saya bagikan saudara-saudari tentang bagaimana proses seseorang menjadi pastor dalam gereja Katolik. Kiranya membantu kita, memberikan pemahaman yang baik untuk kita, untuk semakin beriman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.